Halo teman-teman KPS semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Onakum, obrolan anak hukum. Nah teman-teman KPS, kali ini kita menjalani podcast Onakum yang episode ke-15 dengan tema ketidakjelasan arah penanganan kasus Brigadir J. Nah, tetapi teman-teman, ada pepatah nih mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya, Billy Jordan Purba, saya merupakan mahasiswa FAUSU Stambuk 2020. Di KPS sendiri, saya menjabat sebagai bidang pendidikan dan pelatihan. Namun, saya tidak sendiri nih teman-teman, karena saya ditemani oleh Anggun. Hai teman-teman, aku Anggun Teresa Pangaribuan. Aku merupakan mahasiswa Stambuk 2020 sangkatan nih dengan Billy di Fakultas Hukum USU. Dan di KPS sendiri aku merupakan bidang Infocom. Kami kenal teman-teman semua. Nah, Anggun, tadi kan aku sudah nge-spill nih bahwasanya kita akan membahas mengenai ketidakjelasan arah penanganan kasus Brigadir J. Nah, menurut Anggun sendiri nih, bagaimana sebenarnya pendapat Anggun terkait kasus penanganan ini? Kalau dari aku sendiri sih ini penanganannya cukup lambat ya, karena kan sebenarnya udah urgensinya tinggi banget dan juga viral di mana-mana gitu Billy. Gitu-gitu sih. Nah, betul banget nih, aku setuju dengan pendapat Anggun. Dan kita kan Indonesia ini kan negara hukum ya, dan sebagai mahasiswa hukum kita juga mempelajari tentang teori hukum. Salah satu teori hukum mengenai tujuan hukum itu menurut Gustav Rabro yang seharusnya diketahui oleh seluruh mahasiswa hukum di Indonesia adalah tentang tujuan hukum, yaitu pertama mencapai kepastian hukum, keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Nah, ketiga ini kan diwujudkan oleh yang bernama aparat penegak hukum, yang kalau misalnya di Indonesia salah satunya adalah lembaga kepolisian. Tapi ini Anggun, bagaimana nih jika aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terjerat kasus hukum itu sendiri? Begini yang terjadi sekarang teman-teman, berita viral seorang jenderal yang tega membunuh ajudannya sendiri yang juga bekerja sama di lembaga institusi yang sama, yaitu kepolisian. Karena jenderal tersebut dengan keji sehingga membuat masyarakat semakin resah terhadap penyelenggaraan hukum di negara kita ini. Nah, seharusnya nih teman-teman, kita menurunkan kepercayaan kepada Polri karena mereka sebagai pelindung negara kita juga menurun secara drastis. Ditambah lagi nih teman-teman, terungkapnya ini ternyata bukan hanya polisi dan juga ajudannya saja, namun juga menyeret beberapa penjabat penting di seluruh tubuh Bayangkara atau Mabes Polri itu sendiri. Mulai dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi atau perwira tertinggi dengan jumlah yang sangat tidak sedikit teman-teman, sehingga membuat kasus ini semakin rumit. Terlebih lagi nih, ternyata para personel kepolisian ini rela melanggar kode etik kepolisian hanya demi membantu menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rekan sesama kerja polisi tersebut. Nah, semakin banyak nih kejanggalan dalam kasus tersebut ini ditemukan, sehingga penanganan tingkat lanjut ini seharusnya dilakukan secara cepat, tapi dinilai tidak transparan dan terkesan dilama-lamakan sehingga membuat publik juga bertanya-tanya mengenai kejelasan kasus ini ke depannya. Nah, lantas sampai kapan kita masyarakat menunggu penanganan kasus Brigadir J ini? Nah, oleh karena itu teman-teman, kami menghadirkan narasumber spesial untuk teman-teman KPS semuanya. Siapa lagi kalau bukan Bang Kawi Bawazir. Halo semua. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, kalian gimana? Kalau aku sih Bang makan dulu sebelum kita melakukan podcast ini, jadi udah persiapan banget. Gimana dengan Billy? Kalau aku sih Bang lapar Bang, karena masih kurang asupan mengenai kasus penanganan Brigadir J ini sendiri. Benar. Nah, teman-teman KPS FAUSU, kita ini kan membahas tentang kasus Brigadir J, dan di Indonesia sendiri kasus ini sudah sangat booming kan Bang. Nah, awal kasus ini kan berasal dari laporan Ferdy Sambo kepada Polres Jakarta Selatan. Dia mengatakan bahwasanya di rumah dinasnya terjadi polisi tembak polisi. Yang keterangan lebih lanjutnya di situ dikatakan Brigadir J melakukan tindak pelecehan terhadap istrinya Ferdy Sambo, yaitu Ibu Putri Chandrawati. Nah, setelah dilakukan penyidikan dan ternyata berdasarkan keterangan Ferdy Sambo sendiri bahwa Brigadir J inilah yang melakukan tindak pidana pelecehan itu dan melakukan baku tembak terhadap Barada E dan akhirnya menewaskan Brigadir J itu sendiri. Tapi kan polisi ini kan pasti nggak bisa mendengar salah satu pihak saja. Dia juga melakukan penyidikan dan olah TKP. Dan berdasarkan keterangan dari Barada E sendiri sebagai justice kolaborator, terungkaplah bahwasanya Ferdy Sambo lah yang menjadi dalang pembunuhan Brigadir J ini sendiri. Tapi kan Bang, sampai saat ini juga masih belum nemu nih titik terang dari kasus Brigadir J ini sendiri. Menurut Bang Kawi, bagaimana nih? Apakah ada faktor yang menghambat penanganan kasus Brigadir J ini sampai sekarang belum ada nemu titik terangnya? Jadi saat ini kan penyidik itu masih terus nih mencari dan mengumpulkan alat dan barang bukti. Nah, kalau berbicara terkait faktor penanganan ini, kenapa lambat sekali gitu? Seperti kita tahu ya, semua masyarakat Indonesia juga tahu dari awal penanganan kasus ini sangat tidak transparan dan
banyak sekali yang terlihat seperti ditutup-tutupi. Mulai dari motifnya, kita tahu ya dulu ada motifnya itu dikatakan hanya orang dewasa yang boleh mendengar, yang boleh tahu. Kan ini memunculkan spekulasi-spekulasi baru dan teori-teori di masyarakat. Jadi ini tuh udah kayak drama Korea bisa dibilang ya kan. Jadi kalau orang sekarang udah episode berapa nih kasus Ferdy Sambo ini kan gitu. Jadi dari awal nih tidak adanya keterbukaan dan transparansi. Ditambah lagi adanya obstruction of justice oleh para pelaku itu sendiri. Jadi dari awal tuh para pelaku ini sudah merekayasa kasus ini, merekayasa dan juga melakukan upaya untuk melenyapkan dan menghilangkan barang bukti. Sehingga jadi makin lambatlah dari pihak penyidik ini untuk menangani kasus ini. Baik, terima kasih Bang. Menarik nih Bang, karena Bang juga membahas tadi obstruction of justice. Kalau kita bisa melihat sih Bang, mengenai kasus penembakan terhadap Brigadir J ini pasti juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, karena betapa banyak dugaan kasus rekayasa yang dilakukan oleh dilakukan oleh tersangka FS ini juga. Dan juga kalau kita bisa mengulik nih Bang, dari Komnas HAM sendiri terkait hasil penyelidikan, ada fakta-fakta yang ditemukan bahwa ternyata banyak juga tindak-tindakan dilakukan oleh FS yang merupakan obstruction of justice yang tadi Abang bilang tadi. Bahkan ketika lakukan rekonstruksi tersebut sehingga membuat makin banyak masyarakat dan juga beberapa pihak meragukan kebenaran apa yang ditemukan dari rekonstruksi tersebut gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih Bang pengertian dari obstruction of justice? Apa juga perbuatan yang termasuk ke dalamnya, dan juga kira-kira gimana sih tanggapan Abang sebagai tamu spesial kita hari ini? Kalau mengenai obstruction of justice ini, kalau kita lihat pengertiannya itu bisa kita lihat dalam pasal 221 KUHP ya. Di sana disebutkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, upaya yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini termasuk FS, itu merekayasa kronologi kasusnya, melenyapkan CCTV, dan juga mengintervensi nggak seluruh sih maksud saya, bawahan-bawahannya si FS ini sendiri, seperti itu. Nah, aku tertarik nih Bang, tadi jawaban Abang bahwasanya Ferdy Sambo ini mempunyai kekuatan untuk mengatur bawahan-bawahannya. Nah, Ferdy Sambo ini kan sudah ditetapkan nih sebagai tersangka sebagai dalang utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sendiri. Nah, dia punya jabatan sebagai Kadif Propam kan Bang, dan dia juga mempunyai kolega-kolega di kepolisian. Salah satu contohnya seperti polisi Hendra yang disuruh untuk menghilangkan barang bukti. Terus ada lagi polisi-polisi lain yang disuruh menghilangkan CCTV dan jejak-jejak rekayasa lainnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan di masyarakat nih Bang, kan pasal yang dikenakan kepada si Ferdy Sambo adalah pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana, dan salah satu ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Nah, di Indonesia sendiri kan hukuman mati itu masih penuh pro dan kontra kan Bang. Nah, menurut Abang sendiri, apakah hukuman mati itu sudah cukup tepat dikenakan kepada Ferdy Sambo, atau menurut Abang ada pasal lain yang cukup berkenan untuk dikenakan kepada Ferdy Sambo itu sendiri? Jadi kalau kita bicara mengenai hukuman mati ini, sebenarnya yang menjadi polemik ini bukan hanya di Indonesia, hukuman mati ini di seluruh dunia masih menjadi pro dan kontra. Banyak negara yang sudah menghapuskan hukuman mati, banyak negara juga termasuk Indonesia masih mempertahankan hukuman mati ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri, ICJR itu masih terus berupaya untuk menghilangkan hukuman mati. Karena seperti kita tahu, hak untuk hidup itu merupakan non-derogable rights yang sudah ada dalam DUHAM gitu kan. Jadi kalau kita melihat hukuman mati melanggar HAM, apalagi sistem pemidanaan kita sekarang ini bukan lagi berbasis pada mata dibalas mata, tetapi sudah restoratif justice, yakni pemulihan keadaan semula. Nah, kalau kita lihat memang ini melanggar HAM, tapi di sisi lain hukuman mati ini dianggap juga memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum ini tadi. Termasuk kan ini pelanggaran berat ya, pembunuhan berencana ini. Jadi ada sebagian besar yang bilang sudah sepantasnya FS ini dijatuhi hukuman mati. Nah, kalau dari saya sendiri sih saya tidak bisa mengatakan hukuman mana yang tepat, hukuman mana yang adil, karena keadilan itu ya sifatnya relatif.
adil bagi kita, tidak adil bagi si FS gitu kan. Nah, jadi saya sendiri berharap ini kepada hakim. Jadi hakim ini kan diberikan wewenang penuh nih terhadap nantinya untuk menangani kasus FS ini. Kita haraplah hakim itu bisa memutuskan dengan sangat bijak, independen terhadap si para pelaku dalam pembunuhan Brigadir J ini. Jadi begitu. Memang benar nih Bang, adanya asas legalitas dalam negara kita. Dan ternyata teman-teman menemukan fakta menariknya, ternyata tersangka FS ini juga telah diberhentikan secara dari oknum atau PT dia karena memang dia juga secara profesional telah melanggar kode etik. Tetapi kuasa hukum dan FS ini juga ternyata melakukan upaya hukum nih Bang untuk melakukan banding ini. Gimana sih pendapat Abang mengenai upaya hukum dari FS dan juga kuasa hukum tersebut? Jadi sebenarnya itu upaya apapun yang dia lakukan itu jika masih sepanjang koridor hukum itu wajib kita hormati ya, termasuk dengan upaya hukum banding ini. Apalagi ini haknya ya, apalagi ini sudah diatur ya dalam pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Nah, kita juga perlu perhatikan apa sih sebenarnya tujuan dia melakukan upaya hukum banding ini. Apakah emang murni karena tidak terima karena diberhentikan secara tidak hormat, ataupun ada tujuan lain gitu di baliknya. Karena menurut Komisioner Kompolnas yaitu Yusuf Warshing menganggap permohonan banding yang diajukan itu terasa janggal dan terkesan menunda. Upaya ini ada kaitannya dengan surat permohonan maaf yang diajukan oleh FS sendiri, yang jadi dipertanyakan nih apa sebenarnya yang diinginkan dari FS ini dalam melayangkan hukum banding ini. Jika langkah itu bisa kita anggap sebagai upaya menunda proses pemecatan yang nyatanya secara tidak langsung itu yang sebenarnya diinginkan oleh si FS ini sendiri. Berbicara mengenai kejanggalan nih Bang, kan istri Ferdy Sambo, Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC, kan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ini. Nah, tapi ada yang menarik nih Bang, karena setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, tapi dia tidak langsung ditahan Bang. Beda ceritanya dengan misalnya kasus misalnya Angelina Sondak sama almarhumah Vanessa Angel. Kan kasus mereka itu hampir sama lah dengan kondisi Ibu PC ini. Namun ada perbedaan perlakuan Bang. Ibu PC setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak ditahan. Sedangkan Angelina Sondak sama Vanessa Angel ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Padahal sama-sama kondisinya gitu. Menurut Abang sendiri nih, apakah ada perbedaan? Apakah faktor pembeda perlakuan tersebut terhadap Ibu PC ini? Jadi kalau ini memang menyorot publik kali nih ya, masalah Ibu PC ini tidak ditahan gitu kan. Nah, namun pada akhirnya juga ditahan nih sebenarnya, sekarang udah ditahan kan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, emang itu diperbolehkan dalam rangka penangguhan penahanan. Jadi itu udah diatur dalam pasal 31 ayat 1 ya. Jika dalam pasal ini terdapat frasa syarat yang ditentukan. Nah, dalam maksudnya itu adalah syarat-syaratnya bisa jadi wajib lapor atau tidak keluar rumah, tidak keluar kota. Dan juga ini sudah sesuai dengan penjelasan pasal 31 ayat 1 KUHP. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dalam kondisinya Ibu PC ini, sebenarnya kondisi itu tidak dimungkinkan untuk Ibu PC ini dilakukan penangguhan penahanan. Karena Ibu PC ini salah satu juga pelaku. Dia ada pelaku juga, seperti kita tahu tadi, udah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku ini dalam obstruction of justice. Udah ada upaya yang dilakukan dalam rekayasa kasus, melenyapkan dan menghilangkan barang bukti. Nah, dia udah ada upaya untuk melenyapkan dan menghilangkan barang bukti. Sementara dia tetap tinggal di tempat kejadian perkara di TKP. Nah, di sana kan ada banyak barang bukti yang masih tertinggal. Kan sudah tidak logis gitu untuk Ibu PC untuk tidak tetap ditahan gitu kan. Jadi sebenarnya Ibu PC itu sudah tidak logis lagi untuk dibiarkan tinggal di kediamannya gitu. Tapi sebenarnya para polisi sebenarnya harus menegakkan atau mencerminkan dari penegakan hukum itu sendiri Bang. Namun memang kenyataannya juga bahkan para polisi dan juga tersangkanya tadi FS juga Bang bilang tadi malah juga memperlama proses penyidikan ini. Gimana sih tanggapan Abang mengenai kegagalan ini?
Jadi sebenarnya ini miris sekali ya, pelanggaran hukum, kejahatan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Apalagi setelah melakukan pelanggaran, ada lagi upaya yang dilakukan untuk menghilangkan barang bukti, penggaburan kasus, gitu kan. Oke lah kalau kita bicara para pelaku melakukan pengkaburan rekayasa dari kasus ini, menghilangkan barang bukti. Oke, para pelaku ini ya tentu saja ingin lepas gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang membantu, polisi-polisi yang membantu dalam upaya si para pelaku utama ini untuk melakukan pengkaburan tadi itu sudah tidak bisa dinalar lagi gitu kan. Apalagi Kepolisian Republik Indonesia itu dalam undang-undang itu adalah orang yang alat negara yang tugasnya itu mengayomi masyarakat, menjaga keamanan, dan juga menegakkan keadilan. Jadi kalau kita lihat di sini, malah mereka pula yang seperti mempermainkan hukum gitu kan. Nah, tapi itu kan juga oknum ya, kita tidak bisa juga samaratakan semua polisi seperti itu. Kita cuma bisa berharap ya ke depannya ada perbaikan lah. Ini kan sudah diusulkan juga restrukturisasi dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Itu. Oke, teman-teman KPS FAUSU, dengan jawaban Bang Kawi tadi, maka berakhirlah sesi podcast kita pada malam hari ini. Untuk Bang Kawi sendiri nih, apakah ada nih closing statement untuk penanganan kasus ini? Nah, jadi saya meminta untuk teman-teman KPS semua dan juga anak hukum, khususnya anak FAUSU nih, mari kita terus pantau nih kasus ini gimana ke depannya. Apalagi ini sudah ada kasus baru lagi nih kan, terkait peristiwa Panjuruhan. Jadi jangan sampai kita melupakan kasus terkait pembunuhan Brigadir J ini. Harus kita tetap kawal, juga kita harus juga menyuarakan pendapat kita. Itu aja. Oke, mungkin dari kami berdua sebagai host, kami juga turut berdoa juga nih kepada para penegak hukum, terutama kepolisian, supaya tetap menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Seperti asas hukum, fiat justitia, ruat caelum. Dengan demikian, saya Billy Jordan Purba. Saya Anggun Indonesia. Pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Dadah. Come inside.